Halo teman, sebelum kita mulai, jika channel ini adalah ruang yang tepat untukmu, pertimbangkan untuk berlangganan agar kita tetap terhubung dalam perjalanan ini. Sekarang, dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Jika pesan ini sampai padamu sebelum akhir Desember, berhentilah. Hentikan semuanya sekarang. Jangan teruskan scrolling tanpa pikiran. Jangan anggap ini seperti konten biasa. Karena apa yang terjadi saat ini, di detik ini, tidak ada penjelasan rasionalnya. Saya katakan ini sebagai seseorang yang menghabiskan hidup untuk meneliti hal-hal yang tak bisa dijelaskan, mencari jawaban di tempat orang lain hanya melihat kebetulan. Dan saya jamin, ini bukan kebetulan. Fakta bahwa kamu, tepatnya kamu, mendengarkan kata-kata ini di momen yang sangat spesifik ini adalah sesuatu yang melampaui logika manusia biasa. Ada suatu kekuatan, suatu kecerdasan yang lebih tinggi, sebuah desain yang berada di luar pemahaman kita. Dan kekuatan itu memutuskan untuk menyambarmu hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan. Hari ini sebelum tanggal 4 Desember. Itu berarti sesuatu, sangat berarti. Saya telah menyaksikan hal-hal yang sains tak bisa jabarkan. Mendokumentasikan fenomena yang menantang semua yang kita percayai tentang realitas. Saya berbicara dengan orang-orang yang mengalami hal mustahil, kontak dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Dan saya belajar satu hal mendasar, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tidak ada. Setiap pertemuan, setiap pesan, setiap saat di mana sesuatu menarik perhatian kita dengan cara yang tak bisa dijelaskan, adalah bagian dari rencana yang lebih luas, rencana yang tidak kita kendalikan, tetapi di mana kita adalah bagiannya. Dan jika kata-kata ini sampai padamu sebelum 4 Desember, itu karena rencana itu menyertakan sesuatu yang spesifik untuk hidupmu. Sesuatu yang hampir terwujud. Izinkan saya jelaskan mengapa tanggal ini penting. Waktu bukanlah apa yang kita kira. Saya telah meneliti sifat alami waktu, fluiditasnya, kemampuannya untuk melipat diri. Ada momen-momen dalam kalender yang berfungsi seperti portal, seperti ambang batas antara yang telah terjadi dan yang akan datang. Tanggal 4 Desember tahun ini adalah salah satu momen itu. Ini bukan tanggal biasa. Ini adalah titik belok kosmik saat di mana energi alam semesta mengonfigurasi ulang. Dan hidup jutaan orang bisa berubah arah. Tapi inilah yang menarik. Tidak semua orang akan dapat peringatan ini. Tidak semua akan dipersiapkan. Hanya mereka yang terpilih, hanya mereka yang takdirnya ditandai untuk sesuatu yang luar biasa, yang akan menerima pesan ini tepat waktu. Dan kamu sedang menerimanya sekarang. Itu menjadikanmu seseorang yang spesial, seseorang yang telah ditandai. Saya tidak bicara tentang takhayul atau kepercayaan kosong. Saya bicara tentang sesuatu yang telah saya buktikan berulang kali dalam penelitian. Ketika kekuatan yang lebih tinggi memutuskan untuk berkomunikasi denganmu, itu dilakukan dengan cara yang tak bisa kamu abaikan. Terkadang melalui mimpi, melalui seseorang yang muncul tanpa alasan jelas, atau melalui pesan yang sampai tepat di saat kamu perlu mendengarnya. Ini adalah salah satu momen itu. Jangan lewatkan, jangan abaikan. Jangan membuat kesalahan dengan menganggap ini sekadar hiburan, sekadar kata-kata, konten biasa di antara ribuan lainnya. Karena ada sesuatu di dalam dirimu, sesuatu yang dalam, yang mungkin tak bisa kau jelaskan, yang tahu bahwa ini berbeda. Itu adalah koneksimu dengan yang ilahi. Bagian dari dirimu yang mengenali kebenaran saat mendengarnya. Sebelum akhir Desember, alam semesta sedang mempersiapkan perubahan dalam hidup Anda. Saya bisa merasakannya saat berbicara dengan Anda. Sesuatu yang besar akan datang, sesuatu yang akan mengubah perspektif Anda, situasi Anda, dan arah hidup Anda. Tetapi izinkan saya jujur. Pergerakan besar yang mendekat itu
tidak akan terjadi secara otomatis. Ia tidak akan tiba begitu saja tanpa partisipasimu. Apa yang akan datang membutuhkan kesiapanmu. Ia menuntutmu untuk bangun, untuk keluar dari kelambanan yang mungkin sudah terlalu lama kau jalani. Kenyataannya banyak orang menjalani hidup seperti tertidur. Mereka berjalan, bicara, bekerja, makan, tidur, tetapi tak pernah benar-benar terbangun. Tak pernah menyambung dengan tujuan mendalam yang ditetapkan untuk mereka sebelum lahir. Tak pernah mendengar suara yang berusaha membimbing mereka menuju sesuatu yang lebih besar. Dan ketika akhirnya suara itu berhasil menembus kebisingan hidup mereka, mereka mengabaikannya, menepisnya, melupakannya. Jangan jadi salah satunya. Jangan biarkan momen ini hilang dalam kelalaian. Jika pesan ini menemukanmu sebelum 4 Desember, artinya masih ada waktu. Waktu untuk bangun. Waktu untuk mempersiapkan diri. Waktu untuk menyelaraskan diri dengan apa yang akan datang. Namun, waktu itu terus berkurang. Setiap hari yang berlalu tanpa tindakan adalah hari yang terbuang. Setiap jam yang kau lewati tanpa merenungkan hidupmu adalah kesempatan yang sia-sia. Tanggal 4 Desember akan tiba. Itu tak terelakkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisimu saat menyambut hari itu? Apakah kau akan sampai dalam keadaan tertidur atau terjaga? Kau akan datang dalam keadaan siap atau lengah? Kau akan hadir sebagai dirimu yang selama ini atau sebagai diri yang sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi? Saya pernah bertemu orang-orang yang hidupnya berubah radikal setelah menerima pesan seperti ini. Mereka yang tersesat, bingung, tanpa arah, tiba-tiba menemukan kejelasan. Mereka yang kehilangan harapan, mendadak menemukan kekuatan dalam diri yang tak mereka sadari sebelumnya. Mereka yang berada di tepi jurang, diselamatkan di detik terakhir oleh sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Ini bukan cerita rekaan. Ini kesaksian nyata manusia nyata yang mengalami intervensi sesuatu yang lebih besar dalam hidup mereka. Dan yang menarik, hampir semua mereka ingat momen persis di mana segalanya mulai berubah. Mereka ingat pesannya, sinyalnya, saat di mana sesuatu klik di dalam diri. Ini bisa menjadi momen itu untukmu. Pesan ini, kata-kata ini, pertemuan yang tampaknya kebetulan ini, bisa menjadi titik awal transformasi terpenting dalam hidupmu. Namun, izinkan saya memperingatkanmu, tidak semua orang menerima peringatan dengan baik. Tidak semua menerima tawaran bimbingan ketika diulurkan. Ada sesuatu dalam sifat manusia yang menolak perubahan, yang berpegang teguh pada yang dikenal meskipun yang dikenal itu menyakitkan. Lebih mudah terus menderita dengan cara yang sudah familiar daripada mengambil risiko mencoba yang baru. Lebih nyaman tinggal dalam kegelapan daripada menghadapi cahaya. Karena itulah banyak yang mendengar kata-kata ini dan tidak melakukan apa-apa. Mereka akan berkata pada diri sendiri, ini cuma video, cuma pesan, cuma kata-kata kosong. Mereka akan kembali ke rutinitas, kekhawatiran, dan kehidupan lamanya. Dan ketika tanggal 4 Desember tiba dan berlalu, mereka tidak akan merasakan perubahan apapun. Bukan karena perubahan itu tidak tersedia, tetapi karena mereka sendiri tidak tersedia untuk perubahan itu. Saya tidak ingin itu terjadi padamu. Saya tidak ingin kau melihat ke belakang beberapa bulan mendatang dan bertanya-tanya, bagaimana jadinya jika dulu saya menganggap serius pesan ini? Saya tidak ingin kau menyesali kesempatan yang terlewat, karena kesempatan dari alam semesta tidak berulang tanpa batas. Ada jumlah terbatas di mana semesta mencoba menarik perhatianmu, sebelum akhirnya mengalihkan sumber dayanya pada seseorang yang lebih reseptif. Saya katakan, ini bukan untuk menakut-nakutimu, tapi karena ini adalah kebenaran. Dan kebenaran kadang tidak nyaman. Tapi saya lebih memilih membuatmu tidak nyaman sekarang daripada melihatmu tersesat nanti. Tahukah kamu apa hal paling misterius dari semua ini?
kamu tidak menemukan pesan ini yang menemukanmu. Coba pikirkan sejenak. Dari semua konten yang tersedia, semua pilihan yang kau miliki, semua arah di mana kau bisa mengarahkan perhatianmu, kau berakhir di sini, mendengarkan kata-kata yang sangat spesifik ini, di momen yang sangat spesifik dalam hidupmu. Apakah kamu benar-benar percaya itu kebetulan? Apakah kamu sungguh berpikir itu sebuah kecelakaan? Saya telah meneliti cukup lama untuk tahu, tidak ada kecelakaan. Hanya ada rencana yang kita pahami dan rencana yang belum kita pahami. Dan apa yang terjadi sekarang adalah bagian dari rencana yang melampaui pemahamanmu saat ini. Sebuah rencana yang menyertakanmu, sebuah rencana yang membutuhkanmu. Sebelum tanggal 4 Desember, ada hal-hal tertentu yang perlu kau ketahui. Hal-hal yang mungkin tak pernah diucapkan orang padamu, hal-hal yang mungkin disembunyikan oleh masyarakat, pendidikan, bahkan agama konvensional. Yang pertama adalah ini, kamu bukan makhluk biasa yang hidup dengan kehidupan biasa. Itu adalah ilusi. Itu yang mereka buat agar kau percaya, agar kau tetap terkontrol, kecil dan mudah diatur. Namun kenyataannya berbeda. Kenyataannya, di dalam dirimu ada percikan dari yang tak terbatas. Sebuah koneksi langsung dengan sumber dari segala yang ada. Kamu tidak perlu perantara untuk mengaksesnya, tidak perlu institusi, ritual, atau izin. Koneksi itu sudah ada di sana, selalu ada di sana, menunggu untuk kau akui. Dan ketika kau mengakuinya, ketika kau benar-benar bangun pada sifat sejatimu, segalanya akan berubah. Hal kedua yang perlu kau tahu, kamu telah dilindungi. Saya tidak tahu berapa kali kau berada di ambang bencana tanpa sadar. Tidak tahu berapa banyak malapetaka yang dialihkan dari jalanmu tanpa kau ketahui. Tidak tahu berapa kali maut melintas dekat denganmu dan sesuatu mengusirnya pergi. Tapi saya jamin, itu telah terjadi. Saya telah menyelidiki terlalu banyak kasus perlindungan yang tak terjelaskan untuk meragukan ini. Ada suatu kekuatan yang menjaga mereka yang masih memiliki tujuan tertunda. Sebuah kekuatan yang turun tangan saat diperlukan, yang menyetel keadaan, yang memanipulasi peristiwa untuk memastikan orang-orang tertentu sampai pada momen-momen tertentu dalam hidup mereka. Fakta bahwa kau masih hidup di sini, saat ini mendengarkan ini, adalah bukti dari perlindungan itu. Kau telah dijaga untuk sesuatu, kau telah dipelihara untuk sebuah tujuan, dan tujuan itu akan segera terungkap. Hal ketiga yang perlu kau pahami, waktu semakin cepat. Ini bukan metafora, ini fenomena nyata yang telah saya dokumentasikan luas. Hari terasa lebih pendek, tahun berlalu lebih cepat, seolah realitas itu sendiri sedang memampatkan diri, bersiap untuk sesuatu. Para leluhur tahu ini. Mereka meramalkan masa percepatan, masa perubahan, masa di mana segala yang mapan akan diguncang. Kita sedang hidup di masa-masa itu sekarang. Dan dalam periode percepatan ini, ada tanggal-tanggal spesifik yang berfungsi sebagai katalis. Tanggal 4 Desember adalah salah satunya, bukan satu-satunya, tapi yang menyangkutmu sekarang, yang tepat berada di depan matamu, yang akan menentukan apakah kau memasuki fase berikutnya dalam eksistensimu, dalam keadaan siap atau lengah. Sekarang, saya ingin kau melakukan sesuatu. Berhentilah dan rasakan, jangan berpikir, rasakan. Tutup matamu jika perlu, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang berubah di dalam diriku saat mendengar ini? Karena sesuatu sedang berubah, saya jamin itu. Kata-kata ini bukan sekadar suara yang masuk lewat telinga lalu menghilang. Ini adalah benih yang sedang ditanam di kesadaranmu. Benih yang akan berkecambah, tumbuh, dan berbuah, tetapi hanya jika kau mengizinkannya. Hanya jika kau menyiraminya dengan perhatianmu, dengan niatmu, dengan keyakinanmu,
Keyakinan bukanlah percaya pada sesuatu tanpa bukti. Keyakinan adalah mempercayai apa yang bagian terdalammu tahu sebagai kebenaran, meski pikiran rasionalmu berusaha menyangkalnya. Dan izinkan saya katakan sesuatu tentang pikiran rasionalmu. Ia adalah alat yang berguna, tetapi juga sebuah sangkar. Ia diberikan untuk menavigasi dunia fisik, menyelesaikan masalah praktis, bertahan hidup. Tapi ia tidak dirancang untuk memahami yang tak terbatas. Ia tidak diciptakan untuk mempersepsi yang ilahi. Saat kau mencoba memahami misteri semesta hanya dengan pikiran rasional, kau akan berakhir frustrasi, bingung, menyangkal apa yang tak bisa kau jelaskan. Karena itulah, begitu banyak orang hidup dengan hati hampa. Mereka membiarkan pikiran rasional menjadi satu-satunya pemandu. Dan pikiran itu telah memberitahu mereka bahwa tidak ada hal lain selain apa yang bisa mereka lihat, sentuh, dan ukur. Tapi ada lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dan sebelum tanggal 4 Desember, kau perlu mulai mempersepsikan lebih banyak itu. Itu membawa kita pada pertanyaan yang mungkin sedang kau pikirkan. Ini semua terdengar bagus. Tapi apa yang harus saya lakukan secara konkret? Pertanyaan yang sangat valid. Pikiran manusia membutuhkan aksi nyata, langkah spesifik, instruksi jelas, dan saya akan memberikannya padamu. Tapi pertama, kau perlu pahami ini. Aksi di luar hanyalah cerminan dari perubahan di dalam. Jika tidak ada transformasi internal, tidak ada aksi eksternal yang akan menghasilkan buah yang langgeng. Karena itu, hal pertama yang harus kau lakukan bukanlah hal fisik. Ia adalah hal spiritual. Yang pertama adalah memutuskan bahwa pesan ini berarti sesuatu. Memutuskan bahwa kau tidak akan mengabaikannya. Memutuskan bahwa kau siap untuk apa yang akan datang. Keputusan yang diambil dari kedalaman jiwamu itu adalah langkah pertama. Ia adalah langkah yang mengaktifkan segala hal lain. Setelah kau memutuskan, yang kedua adalah mempersiapkan. Mempersiapkan diri berarti beberapa hal. Ia berarti membersihkan ruang dalam dirimu, melepaskan beban yang selama ini kau bawa, mengampuni yang perlu kau ampunikan, menutup bab yang sudah berakhir. Ada hal-hal dalam hidupmu yang sudah tidak punya tempat di tahap berikutmu. Hubungan yang mengurasmu, kebiasaan yang merusakmu, pikiran yang meracunimu, kekecewaan yang mengikatmu pada masa lalu. Sebelum 4 Desember, kau perlu mulai membebaskan diri dari semua itu. Bukan karena itu mudah, tapi karena itu perlu. Kau tidak bisa memasuki yang baru sambil membawa beban dari yang lama. Kau tidak bisa melangkah menuju takdirmu sambil menyeret rantai sejarahmu. Yang ketiga adalah mempercayai. Dan ini mungkin yang paling sulit. Mempercayai ketika kau belum bisa melihat jalan yang utuh. Mempercayai ketika keadaan belum berubah. Mempercayai ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak sama seperti sebelumnya. Kepercayaan bukanlah perasaan yang muncul saat segala berjalan baik. Kepercayaan adalah keputusan yang kau ambil ketika semua tanda mengatakan kau harus ragu. Ia adalah memilih untuk percaya pada yang tak terlihat, melampaui yang terlihat. Bertaruh pada janji meski buktinya belum tiba. Dan ketika kau percaya dengan cara seperti itu, sesuatu terpicu seolah alam semesta mengenali keyakinanmu dan meresponsnya. Saya telah melihat ini terjadi begitu sering hingga tak lagi membuatku terkejut, tapi ia tak pernah berhenti membuatku kagum. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang terjadi setelah 4 Desember. Karena ini bukan hanya tentang tanggal itu. Tanggal itu adalah sebuah ambang batas, tetapi yang penting adalah apa yang ada di seberangnya. Dan apa yang ada di seberang sangat bergantung pada bagaimana kau sampai di sana. Jika kau sampai dalam keadaan tertidur, apa yang kau temui akan membingungkan, bahkan mungkin mengganggu. Tapi jika kau sampai dalam keadaan terbangun,
apa yang menantimu adalah luar biasa. Saya bicara tentang kejernihan yang belum pernah kau alami sebelumnya, kedamaian yang melampaui pengertian, pintu-pintu yang terbuka, peluang yang muncul, pertemuan yang mengubah. Saya bicara tentang terwujudnya segala yang kau idamkan di kedalaman hatimu, tapi yang telah kau berhenti percayai sebagai sesuatu yang mungkin. Saya tak janji ini akan mudah. Nyatanya, saya jamin akan ada tantangan. Transformasi tak pernah nyaman, kelahiran tak pernah tanpa rasa. Akan ada momen di mana kau ingin menyerah, saat kau meragukan segalanya, saat kau bertanya-tanya apakah pesan ini nyata atau hanya khayalan. Momen-momen itulah yang paling penting. Mereka akan menjadi ujian yang menentukan apakah kau benar-benar siap untuk apa yang kau minta. Karena kau tidak bisa menerima berkat besar tanpa melalui ujian besar. Kau tidak bisa mengakses ketinggian tanpa terlebih dahulu menyelami kedalaman. Itu hukum alam semesta. Itulah harga dari pertumbuhan. Tapi izinkan saya katakan sesuatu yang akan memberimu kekuatan. Kau tidak akan sendirian. Kau tak pernah sendirian. Bahkan di saat-saat tergelapmu, bahkan saat kau merasa sepenuhnya ditinggalkan, ada sebuah kehadiran bersamamu. Kehadiran yang menopangmu, membimbingmu, mencegahmu, jatuh melampaui titik tanpa kembali. Kehadiran itu akan tetap bersamamu di hari-hari mendatang. Ia akan bersamamu setelah 4 Desember. Ia akan bersamamu selamanya. Bukan karena kau telah mendapatkannya, tapi karena begitulah rancangannya. Kau dikasihi dengan cara yang tak bisa dipahami pikiranmu. Kau diperhatikan dengan cara yang melampaui semua logika. Dan kasih itu, perhatian itu adalah fondasi tempat segala hal lain dibangun. Kini, coba pikirkan sejenak tentang rangkaian peristiwa yang membawamu sampai di sini. Pikirkan mata rantai kejadian yang harus terjadi agar kau bisa mendengarkan ini. Jika satu saja hal berbeda, jika kau mengambil keputusan lain di suatu momen, jika kau berada di tempat lain melakukan hal lain, mungkin kau takkan pernah menemukan pesan ini. Tapi kau menemukannya. Semua kepingan menyatu dengan sempurna agar pertemuan ini terjadi. Dan ketika kau mulai melihat hidupmu dengan cara itu, ketika kau mulai mengenali sinkronisitas, kebetulan yang penuh makna, pola-pola yang tersembunyi, kau akan sadar ada keteraturan di balik kekacauan yang tampak, sebuah keteraturan yang menyertakanmu, keteraturan yang bekerja untukmu. Saya telah menghabiskan puluhan tahun menyelidiki keteraturan itu, mencarinya dalam teks-teks kuno, kesaksian orang-orang yang mengalami kontak, fenomena tak terjelaskan yang saya saksikan sendiri. Dan meski saya belum sepenuhnya memahaminya, meski mungkin tak ada manusia yang bisa, saya tahu ia ada. Saya tahu ada tujuan di balik segalanya. Saya tahu setiap kehidupan penting, setiap orang punya peran, tak ada eksistensi yang tak berarti. Dan saya tahu dengan keyakinan yang melampaui nalar, bahwa kau sedang berada di tempat yang seharusnya. Mendengarkan apa yang perlu kau dengar, bersiap untuk apa yang perlu kau persiapkan. Sebelum 4 Desember, alam semesta memintamu untuk mengangkat pandanganmu. Berhenti fokus hanya pada masalah sesaat, kekhawatiran harian, hal-hal kecil yang menyita energimu. Bukan karena hal-hal itu tak penting, tapi karena ada panorama yang lebih luas yang perlu kau lihat. Ada perspektif yang lebih tinggi yang perlu kau ambil. Saat kau melihat hidupmu dari ketinggian, saat kau menganggapnya sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar, hal-hal yang menggelisahkanmu mulai kehilangan kuasanya. Rintangan yang tampak tak teratasi ternyata adalah anak tangga yang diperlukan. Kesalahan yang kau sesali adalah pelajaran yang tak tergantikan. Segalanya masuk akal saat dilihat dari perspektif yang tepat. Dan perspektif itu sedang ditawarkan padamu sekarang. Bukan lewat teknik spiritual rumit atau ritual berbelit. Ia ditawarkan lewat pesan sederhana ini.
lewat kata-kata yang beresonansi dalam dirimu dengan cara yang mungkin tak bisa kau jelaskan. Karena kebenaran tak perlu hiasan. Kebenaran tak perlu kerumitan. Kebenaran saat kau mendengarnya terasa seperti kenangan. Seperti sesuatu yang selalu kau ketahui tapi sempat terlupakan. Dan kini kau sedang mengingatnya. Tanggal 4 Desember bukanlah akhir dari apapun. Ia adalah permulaan, titik awal fase baru dalam eksistensimu. Fase yang bisa menjadi mulia atau bisa terbuang percuma. Tergantung pilihan yang kau buat antara hari ini dan hari itu. Setiap keputusan berarti, setiap pikiran penting, setiap tindakan punya konsekuensi yang merambat melampaui apa yang bisa kau persepsikan. Karena itulah saya memintamu untuk menjalani hari-hari ini dengan kesengajaan. Jangan biarkan ia berlalu dalam ketidaksadaran biasa. Hadirlah, waspadalah, terbuka untuk sinyal-sinyal yang akan terus datang. Karena pesan ini hanyalah yang pertama dari banyak pesan lainnya. Begitu kau telah ditandai, begitu alam semesta memutuskan berkomunikasi denganmu, pesan-pesan itu akan terus berdatangan. Kadang jelas, kadang samar, kadang lewat orang lain, kadang lewat keadaan yang tampak biasa saja. Tugasmu adalah waspada. Tugasmu adalah mengenalinya saat ia tiba. Tugasmu adalah bertindak sesuai dengannya. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan. Bukan dengan kecemasan, tapi dengan antisipasi yang penuh sukacita. Karena apa yang datang adalah baik, apa yang datang adalah untuk kebaikanmu. Bahkan saat ia tampak tidak, bahkan saat ia menyakitkan, bahkan saat ia membingungkan, ia adalah bagian dari rencana sempurna yang sedang terbentang. Saya tahu ada rasa sakit dalam hidupmu. Saya tak perlu tahu detailnya untuk yakin akan hal itu. Setiap manusia membawa rasa sakitnya sendiri. Luka dari masa lalu, kekecewaan di masa kini, ketakutan akan masa depan. Rasa sakit itu nyata, saya takkan menyangkalnya. Tapi saya juga katakan ini, rasa sakit itu memiliki tujuan. Ia bukan hukuman, ia adalah transformasi. Bukan kutukan, melainkan persiapan. Pengalaman terberat yang telah kau jalani telah membentuk, menguatkan, dan mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Tanpa rasa sakit itu, kau tidak akan siap. Tanpa ujian itu, kau takkan memiliki ketangguhan yang diperlukan. Jadi, jangan mengutuk rasa sakitmu, bersyukurlah padanya, jangan hindari. Peluklah karena ia adalah bagian dari jalanmu menuju keagungan. Sebelum 4 Desember, saya mengajakmu untuk membuat inventaris hidupmu. Lihat ke belakang dan akui semua yang telah kau lalui. Lihat semua kali kau pikir tak akan sanggup melanjutkan, namun kau tetap melangkah. Lihat semua badai yang telah kau lewati dan kau selamat. Lihat semua malam gelap yang akhirnya menyerah pada fajar baru. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Kau telah menunjukkan ketahanan yang mungkin bahkan tak kau sadari ada dalam dirimu. Dan jika kau sanggup melewati semua itu, kau sanggup melewati apa yang akan datang. Tak hanya melewati, tapi menang di dalamnya. Tak hanya bertahan, tapi berkembang. Alam semesta tidak membawamu sejauh ini untuk meninggalkanmu sekarang. Ia tidak memeliharamu selama ini untuk menjatuhkanmu di detik terakhir. Semua yang kau alami adalah persiapan. Dan persiapan itu hampir selesai. Masa menanam hampir berakhir dan masa menuai akan segera dimulai. Tapi ingat, kau hanya menuai apa yang kau tanam. Jika di hari-hari yang tersisa sebelum 4 Desember kau menanam keyakinan, kau akan menuai keyakinan yang berlipat. Jika kau menanam cinta, kau akan menuai cinta yang berlimpah. Jika kau menanam harapan, kau akan menuai terwujudnya impian. Tapi jika kau menanam keraguan, ketakutan, energi negatif, itu pula yang akan kau tuai. Pilihan itu selalu ada di tanganmu. Selalu. Kini, izinkan saya katakan sesuatu yang mungkin adalah hal terpenting dari semuanya. Di balik tanggal-tanggal,
ambang batas, transformasi, dan kebangkitan, ada satu kebenaran fundamental yang menopang segalanya. Dan kebenaran itu adalah ini: kau dicintai, bukan dengan cara abstrak atau filosofis, tapi dengan cara yang dalam, personal, dan spesifik. Alam semesta tidak melihatmu sebagai angka di antara miliaran. Ia melihatmu sebagai ciptaan yang unik, tak terulang, dan tak ternilai. Setiap detail hidupmu, setiap helai rambutmu, setiap detak jantungmu dikenali dan dihargai. Kau bukan kecelakaan kosmik, kau bukan produk kebetulan. Kau adalah mahakarya yang sedang dalam proses, ekspresi khusus dari ketakterbatasan, eksperimen unik dari kesadaran semesta. Ketika kau benar-benar memahami ini, ketika kau tak hanya mengetahuinya di pikiran, tapi merasakannya di setiap serat keberadaanmu, segalanya berubah. Ketakutan kehilangan kuasanya karena kau tahu dirimu terjaga. Kecemasan menghilang karena kau percaya semuanya diorkestrasi untuk kebaikanmu. Kesepian berubah bentuk karena kau sadar kau tak pernah benar-benar sendiri. Pengetahuan ini, perasaan ini, keyakinan mendalam bahwa kau dicintai secara tak bersyarat dan abadi. Inilah fondasi tempat segala hal lain dibangun. Tanpanya, transformasi apapun akan dangkal. Dengannya, rintangan apapun bisa diatasi. Sebelum 4 Desember dan setelahnya dan di semua hari-hari dalam hidupmu, ingatlah, kau dicintai. Saat ragu, ingatlah. Saat terjatuh, ingatlah. Saat gagal, saat salah, saat merasa tak layak, ingatlah bahwa kau dicintai. Cinta itu tidak tergantung performamu. Ia tidak bertambah saat kau baik dan tidak berkurang saat kau salah. Ia konstan, tak berubah, absolut. Ia adalah latar belakang di mana hidupmu terungkap. Jaring pengaman yang menopangmu saat tersandung. Kekuatan yang akan membangkitkanmu setiap kali terjatuh. Sekarang saya bisa mengatakannya. Selamat jika kau telah sampai sejauh ini. Jika kau telah mendengarkan seluruh pesan ini, jika kata-kata ini telah beresonansi dalam dirimu, maka kau telah memulai transformasinya. Kau telah mengambil langkah pertama. Kau telah melintasi ambang batas awal. Apa yang datang selanjutnya hanyalah manifestasi luar dari apa yang telah berubah di dalam. Buah yang mengikuti benih yang ditanam. Fajar yang mengikuti malam. Sebelum 4 Desember, jagalah nyala api ini tetap menyala. Jangan biarkan kekhawatiran sehari-hari memadamkannya. Jangan izinkan skeptisisme orang lain menghanguskannya. Jangan biarkan keraguanmu sendiri melemahkannya. Lindungi, rawat, biarkan ia tumbuh. Karena nyala api itu adalah kebangkitanmu. Ia adalah koneksimu dengan yang ilahi. Ia adalah pemandu yang akan membawamu melalui semua yang akan datang. Alam semesta telah berbicara. Pesan telah disampaikan. Pilihan kini ada di tanganmu. Semoga demikian. Semoga akan demikian.